Halo Sobat Dinisian, perkenalkan nama saya Dimas Ruandanu dengan NIM 260-230-5676. Saya dari jurusan Teknik Industri Binus Online Learning, adapun kelas saya yaitu DNDA dengan tim 6 mata kuliah kewarganegaraan. Baik, pada video saya kali ini saya akan mempresentasikan final project dari tugas kewarganegaraan dengan judul Strategi Inovatif dalam Penanganan Perubahan Iklim, Pendekatan Teknologi, Kebijakan, dan Kesadaran Publik SDG 13. Baik, selanjutnya latar belakang di mana kita ketahui perubahan iklim merupakan suatu tantangan global yang berdampak signifikan terhadap berbagai aspek, baik itu kehidupan seperti sektor pertanian, infrastruktur, dan kesehatan. Penyebab utama dari perubahan iklim yaitu emisi gas kendaraan bermotor dan efek dari rumah kaca. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang inovatif yang mengintegrasikan pendekatan teknologi, kebijakan, dan partisipasi masyarakat untuk mendukung pencapaian SDG 13 ini. Baik, selanjutnya rumusan masalah. Ada 4 rumusan masalah yang dapat kita lihat pada slide, yang mana itu pada intinya mengkolaborasikan kesadaran diri, kemudian kolaborasi masyarakat, dan teknologi untuk membantu menangani perubahan iklim ini. Selanjutnya yaitu hasil temuan dari wawancara yang dilakukan oleh tim 6 ini. Berikut adalah hasil-hasil temuan dari masing-masing anggota kelompok kami yang sudah kami simpulkan. Ada 5 hasil temuan. Yang pertama yaitu di sektor dampak perubahan iklim, di mana kita ketahui mengganggu aktivitas sehari-hari seperti pertanian, menyebabkan banjir, longsor, dan kekeringan. Yang kedua yaitu teknologi inovatif, di mana mekanisasi pertanian, penggunaan kendaraan listrik, teknologi penangkapan gas metana, biofilter untuk limbah, dan pemanfaatan energi terbarukan. Yang ketiga yaitu kebijakan pemerintah. Sudah ada kebijakan seperti kalau di sektor pertanian yaitu subsidi pupuk, kendaraan listrik, dan pengelolaan limbah, serta penghijauan, tetapi implementasinya belum optimal. Yang keempat yaitu peran komunitas. Komunitas lokal memiliki potensi besar untuk mendukung mitigasi perubahan iklim melalui kegiatan seperti penanaman pohon dan kampanye kesadaran lingkungan. Yang kelima yaitu kesadaran publik masih rendah sehingga diperlukan edukasi berkelanjutan melalui media sosial, program sekolah, dan kampanye komunitas seperti kalau di sektor pertanian yaitu pada kelompok tani. Selanjutnya yaitu solusi. Yang pertama berbasis teknologi, ada 2 solusi. Yang pertama pengembangan kendaraan listrik untuk infrastruktur pengisian daya yang merupakan salah satu untuk mencegah mengurangi emisi gas kendaraan bermotor. Yang kedua penggunaan teknologi untuk pengelolaan limbah dan pemantauan kualitas udara. Yang kedua berbasis kebijakan subsidi untuk teknologi rumah dengan ramah lingkungan dan insentif pajak untuk perusahaan hijau. Yang kedua, regulasi yang mendukung penggunaan energi terbarukan di sektor industri dan rumah tangga. Selanjutnya yaitu berbasis kesadaran publik. Ada 2 hal. Yang pertama, kampanye rutin melalui media sosial dan program-program edukasi di sekolah-sekolah. Yang kedua yaitu
program penghijauan di komunitas lokal dan peningkatan peran mahasiswa dalam advokasi lingkungan. Dan yang terakhir, keempat, berbasis kolaboratif. Ada dua hal juga, yaitu pertama, kemitraan antara pemerintah, sektor swasta, dan komunitas untuk mendukung inisiatif lingkungan. Yang kedua, pelibatan perusahaan melalui program CSR yang berfokus pada keberlanjutan lingkungan. Baik, adapun kesimpulan dari hasil wawancara yang telah dilakukan kelompok 6, yang pertama, teknologi seperti kendaraan listrik dan energi terbarukan berperan penting dalam mengurangi emisi GRK. Yang kedua, kolaborasi antar sektor sangat penting untuk mendukung kebijakan lingkungan dan keberlanjutannya. Yang ketiga, edukasi dan kesadaran publik masih menjadi tantangan besar sehingga diperlukan upaya berkelanjutan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat. Yang keempat, adaptasi terhadap perubahan iklim tidak hanya membutuhkan teknologi canggih, tetapi juga partisipasi aktif dari masyarakat. Yang kelima, mahasiswa memiliki peran strategis untuk mendorong perubahan melalui kampanye, penelitian, dan aksi nyata di lapangan. Baik, selanjutnya yaitu refleksi diri pribadi mengenai wawancara saya dengan petani cabai yang ada di desa saya, yaitu saya menyadari bahwa tantangan terbesar dalam menghadapi perubahan iklim adalah kemampuan untuk beradaptasi. Petani menunjukkan bagaimana penggunaan pupuk organik dan mulsa dapat mengurangi dampak cuaca ekstrim, membuktikan bahwa adaptasi tidak selalu memerlukan teknologi canggih, tetapi pemanfaatan sumber daya yang ada secara efektif. Saya juga memahami pentingnya kolaborasi, di mana diskusi sederhana antar petani mampu menjadi solusi praktis untuk mengatasi masalah bersama. Selain itu, kesadaran sosial menjadi kunci utama, di mana edukasi berkelanjutan dapat membentuk pola pikir yang lebih peduli lingkungan. Refleksi ini mengajarkan bahwa menghadapi perubahan iklim memerlukan sinergi antara adaptasi individu, kolaborasi komunitas, dan kesadaran kolektif untuk membentuk pencapaian SDG 13. Baik, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai final project tugas dari kewarganegaraan, yaitu mengenai tentang SDG 13. Sekian, terima kasih. Apa ada salah kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.